Gue terkesan seperti tax evader, but I'm not. Gue nggak ada di situ karena nggak ada aktanya, lebih tepatnya. Karena nggak ada aktanya, kayak kan gue masih ada jualan dimsum gitu, itu kan nggak perlu akta gitu. Makanya kalau dibilang susah sih sebenarnya, masih. Makanya agak bingung sebenarnya kalau lu bilang bikin entrepreneur atau apalagi pakai istilah zaman Orde Baru kan, businessman gitu kan, kayak gue nggak berani ngomong gitu, gue bingung apa ya, cuman gue ya makanya Halo, selamat datang di Mas Nanya, acara ngobrol-ngobrol yang dipandu oleh gue sendiri, Aulia Masna dan Debbie Permata. Kali ini ada Bang Dwika Putra. Apa kabar, Dwik? baik. Kenapa pakai bang ya? Gue agak Kenapa Bang? Iya. Karena Harusnya kok enggak ya? Bagi urusan keuangan mungkin bisa. Karena bang. Oke. Wow. We're just like 15 seconds in dan jok bapak-bapak sudah hadir. Wow. entrepreneur, comedian, content creator. Lo lebih suka disebut sebagai apa? Gua biasanya menyebut diri, gue takut sebenarnya kalau nyebut entrepreneur itu. Sumpah gue takut, kayak kesannya tuh tinggi banget gitu. Ya emang lo tinggi. Enggak, tapi gue akhirnya nyebutnya itu sih, your friendly neighborhood CEO. Gimana ya bersih? Iya. Jadi lo sibuk apaan sih sebenarnya? Jadi lagi ngapain? Gue lihat Debbie juga sekali-sekali biar kelihatan kayak akrab. Okay. Jadi gue sebenarnya lebih ke apa ya? Gue ada beberapa tim gitu ya, yang akhirnya gue gabung di bawah satu payung namanya One Creativers. Di dalamnya ada creative consultant, ada production house, ada market research company, ada apa lagi ya? Sampai lupa. Ada ada merchandising company juga gitu. So ya kalau dibilang entrepreneur ya boleh, tapi gue nggak. That's not the label that I feel 100% comfortable with. Karena kayaknya entrepreneur tuh it's like the spirit and everything. Gue nggak berani bilang I embody that spirit gitu, kayak gue takut. But, well, by definition ya. Oke. Karena historically practically are. Lo bikin beberapa perusahaan, lo punya segala macam usaha. Bener serial, lo selalu ada beberapa serial gitu kan. entrepreneur. Serial entrepreneur, Ya. itu the definition of a serial entrepreneur. Tapi jangan, kalau serial tuh berarti yang sebelumnya mesti mati dulu. Gue paralel entrepreneur. Paralel entrepreneur. Jadi kalau yang mati masih Ya kan, nyala ya? seri kan abis ini gagal, pindah. Kalau seri kan apa namanya, sambungannya putus satu. Iya, masuk rangkaian semua, seri. gitu kan? Makanya dia harus hidup semua, makanya gue paralel. Paralel. Apa sih ini, ngomongin apa sih? Ngomongin lu. Bahasan apa sih ini? Jadi, tapi lo tetap di bidang keuangan ya? Iya, gue finansial. Melakukan pekerjaan apapun untuk memperbaiki keadaan finansial. Itu dia. Yes. Dwika Putra, ladies and gentlemen. Jok lama nih, jok lama. Aduh. Iya, tapi ini mostly di kreatif. Lo tuh udah buka berapa perusahaan? Technically 4. Yang jalan sekarang? Technically iya. Yang nama gue ada di akta tuh 4. Oke. Yang nggak ada di akta tuh karena lo ikut orang atau karena lo bikin atas nama orang lain? No. Lu membuat gue terkesan seperti tax evader. But I'm not. Gue nggak ada di situ karena nggak ada aktanya, lebih tepatnya. Karena nggak ada aktanya, kayak kan gue masih ada jualan dimsum gitu, itu kan nggak perlu akta gitu. Makanya kalau dibilang susah sih sebenarnya, masih. Makanya agak bingung sebenarnya kalau lu bilang bikin entrepreneur atau apalagi pakai istilah zaman Orde Baru kan, businessman gitu kan, kayak gue nggak berani ngomong gitu, gue bingung apa ya, cuman gue ya makanya tadi aja pas ditanya lu jadi kerjaan apa, gue punya tim. Gue nggak bilang gue punya company, gue nggak bilang gue pemilik perusahaan, nggak, beda, kayak beban kata-katanya tuh beda gitu. Hobi ya lo bikin perusahaan kayaknya? Sebenarnya nggak hobi, gue So the reason behind why I have a few companies instead of one big ones gitu, simply karena lo cinta uang. That's one gitu ya. Seperti kata Cindy Senora, aku cinta rupiah gitu kan. Tapi the other thing is simply karena gue pingin mengemploy sebuah gaya perusahaan yang baru gitu. Maksudnya
sangat sulit. Gue ngerasain sekarang gue ngedidik, bukan ngedidik sih. Ngejagain 30 orang tim member ini tuh susahnya bukan main gitu. Gue nggak kebayang kalau semuanya itu benar-benar piramid ngerucut ke gue doang. Oke. I cannot think of that gitu. Kayaknya Jadi nggak masing-masing akan bisa. dikasih kepala tuh. Iya, jadi masing-masing ada kepalanya. Gue partnership di sana, so we have someone in there gitu. Masing-masing tim terbesar gue cuma 11 kayaknya. Paling cuma kayak 11 gitu. So technically we're small teams gitu. Keeping things small lebih gampang diatur. Iya, gitu ya. karena juga jadinya apa ya? We don't compete that much, quote unquote gitu. Karena gue ngelihatnya, especially after pandemic gitu ya, kayaknya capek Jack bawa kapal gede tuh gitu. Kayaknya punya apa sih nyebutnya? Dep apa Dep? Punya beban ya, kayak loadnya tuh kalau bawa gede tuh susah banget gitu. Mendingan kecil-kecil terus collab sana sini gitu. Beban tuh main basket kan? Boban Marjanovic kan maksudnya. Boban Marjanovic ya. Yang tangannya gede banget tuh. Karena komedian yang kemarin habis bikin spesial tahun lalu itu, Bobernham. Bobernham. Oh iya. Oh. Itu di Star Halo. Discovery. Sorry ada telepon, bentar ya. Ya, halo. Dep katanya kurang lucu lagi Dep. Gimana nih Dep? lucu Dep, lucu Dep. Iya, yeah. By the way, Tapi gitu sih karena gue ngelihatnya kayak with no offense untuk teman-teman yang jalanin usaha di bidang kreatif gitu. Lumayan lelah gue ngelihatnya kalau timnya kegedean gitu. Karena gue sudah pernah kerja di beberapa perusahaan kreatif yang timnya gede banget gitu ya. Gue respect banget sama bosnya gitu. You can keep this big ship going on dengan segala kehebohannya, kerepotannya, politiknya gitu. Itu menurut gue gila gitu. Dengan gue bikin tim kecil tuh gue rasa bisa mengurangi itu gitu sih. Harapannya. Tapi tadi kan kamu sempat bilang bahwa pengen. Kenapa? Tadi juga kan bilang pengen kayak bikin company yang beda selain dari load-nya yang lebih kecil dan juga kayak skalanya lebih kecil gitu biar lebih ke collab-collab aja gitu. Selain itu company kamu tuh menurut kamu apa sih yang beda dibandingin company-company yang kecil lainnya juga kan sebenarnya banyak ya company kecil lainnya. Cuman kamu bilang kan tadi kayak quote and quote kamu nggak terlalu banyak yang bentuk company yang head to head sama kamu gitu. Gimana tuh? Karena ada guanya sih. Enggak. Bukan. Enggak, simply gini. Sebenarnya kalau mau dibilang beda 100% jelas enggak. Gue yakin ada yang sudah memikirkan seperti ini dan sudah membuat gitu. Jadi mungkin ceritanya panjang dikit nggak apa-apa ya? Kayak cokek-cokek juga nggak apa-apa sih. Waduh, panjangnya nggak habis-habis. Oh, panjang dan lama ya, oke. Jadi gini, sebenarnya karena gue sendiri kan kutu lompat ya, in a way gitu. I've been moving from digital agency ke startup teknologi, ke communication and PR, ke content production, sempat juga beberapa lama di game development gitu. Jadi I learn a few things of the trade along the way lah gitu. Dan ketika gue mau bikin satu tim besar yang mengemploy semuanya ini, dan gue harus constantly having a constant stream of clients yang membutuhkan mereka dengan porsi yang sama, itu susah banget. Karena how can you think, kayak misalnya contoh gue punya merchandising, gue punya creative consultant, terus ada production house, video, and also market research gitu. If you think about it, Itu kayak gede banget sih. yeah, if you think about it gitu ya, ketika lu dengar ada company yang punya semua itu, you were thinking of something 60-70 people gitu. More maybe kan. Ya maybe more gitu. Padahal sebenarnya masing-masingnya ini perlu lean team doang. Kenapa? Karena kayak for example my market research team gitu. It's only 5 people tops. And with that we can do 2 clients at the same time gitu ya. 4 to 6 weeks deliver dan gitu. Masalahnya after that ketika selesai 4 sampai 6 minggu terus apa? Kan gitu kan. Bayangin itu ada di satu tim yang gede. Lo akan ngelihat misalnya tim kreatif yang dibombardir tiap hari. Sementara di sisi lain ada tim research yang pelangak-pelongo gitu. Atau tim PH yang lagi, aduh aku lagi nggak kerja nih gitu. It's not gonna be Belum good. masuk itunya ya. It's not gonna be good dan juga
how many clients di luar sana yang bisa akhirnya come in and take the whole deal? Kan nggak gampang gitu. So what do we do? Ya masing-masing ini akan mengisi kekosongan di project-project yang dibutuhkan gitu. Oke. Jadi kayak, for example ada tim, kita pernah kerja dengan salah satu klien di bidang fintech. Mereka udah punya tim social media lengkap banget. Mereka bahkan sudah punya studio sendiri. Mereka punya videographer sendiri. Mereka punya editor sendiri. Mereka punya tim analis sendiri, of course, fintech. Nah, terus where do you come in? I come in as the creative consultant karena mereka tidak punya dalam tanda kutip tentpole campaign. Oke. Campaignnya, jadi tim sosmed mereka menjalankan keseharian dengan sangat bagus, but they don't have the kind of strategy yang bisa kayak, oh, let's say award winningnya deh gitu. Atau let's say gue pengen ada sesuatu yang bisa gue taruh di billboardnya deh gitu. Nggak mungkin postingan kayak, selamat pagi guys, kalian makan apa hari ini? Lu taruh billboard kan nggak bisa gitu. Agak susah gitu. Jadi mereka waktu itu simply mencari itu. Dan ada lagi di titik lain yang benar-benar timnya udah lengkap semua, mereka cuma nggak punya editor dan director, karena mereka punya nge-shoot, timnya nge-shoot mulu gitu, kayak Om Ded nih mungkin ya, kemana-mana nge-shoot gitu ya, but they cannot edit it. Bahkan kalau mau diedit pun, dieditnya sebagai apa, pesannya apa, nggak bisa. Akhirnya tim gue masuk di sana untuk bantu ke sana, those kind of stuff. Oke. Sehingga kita lean and easy to plug everywhere gitu. Dan menurut gue itu jadi jauh lebih fair secara kompensasi, secara workload. Karena lu jadi kayak ya udah memang company lu ini lagi lebih sibuk, ini company yang lagi lebih santai, ini yang lagi lebih apa gitu. Which is fine. Jadi nggak ada tuh gue hire and fire gara-gara projectnya udah selesai gue fire gitu. Nggak ada gitu. Karena this is something that we need. Dan satu lagi yang bukan kelebihan sih. USP. Ya sama dong, USP sama kelebihan dong, Dep. Ya, kan USP. unik kan, lebih ke unik kan. Kalau Ya, bukan uniqueness-nya ya, iya. Oke, sorry, my bad. Uniqueness-nya mungkin lebih kayak gini. I try to make all my team to do something independently ketika nggak ada klien gitu. Misalkan semua orang contoh yang creative consultant gitu, RR gitu. Gue sangat menyarankan masing-masing renjanawan gitu. Renjanawan dan renjanawati itu, warrior itu untuk Kayak sepatu. iya warrior, benar. Gue menyarankan mereka untuk punya bisnisnya sendiri dan bagaimana kita di One Creativers bisa membantu itu gitu. Kalau di kayak SK Senang Karya yang production house, we create in-house content setiap hari gitu. Mau TikTok, mau Instagram, mau YouTube, segala macamnya. Kemudian siapa namanya? For example, si Cult gitu. We keep on trying to make our own articles gitu ya, kayak baju dan lain sebagainya. Sekalipun kita lagi tidak bekerja sama dengan klien ataupun tidak bekerja sama dengan artis-artis tertentu yang kita kerjakan gitu. So that's the difference gitu menurut gua. Dan sangat sulit lu memberdayakan semua orang dengan capacity mendekati 100%, throughput mendekati 100%. Kalau lu bikin timnya gede banget. Menurut gue gitu. Itu yang waktu itu akhirnya gue mikir daripada gue sok-sokan bikin tim super gede satu perusahaan gitu terus gue ngepalain sendiri. Memang sekarang jadinya kesannya munafik karena gue masih CEO di beberapa titiknya gitu, which it might change soon gitu. Tapi setidaknya gue tahu mereka ini mencari klien yang memang sesuai dengan kapasitas mereka sendiri, dan ketika misalnya memang dapat maka kompensasinya akan nambah buat mereka sendiri, dan juga the kind of work that they do juga akan sesuai dengan punyanya mereka gitu. Jadi gue nggak memaksakan kayak tiba-tiba editor gue suruh bikin content plan gitu misalnya, nggak gitu karena gue tahu mereka masuk as a very specialized people gitu, a set of very specialized people. Itu embrionya seperti itu sih Ul. Jadi it's a prototype lah gue boleh bilang, gue harapkan gitu. Dan lo ketemu orang-orang ini di mana? Aneh-aneh men. Aneh-aneh banget. Jadi for example Rio Renjana gitu. Rio Renjana ini yang lagi kaosnya gue pakai, ini logo yang lama by the way. Kaos logo yang baru belum dicetak. Partner gue sekarang adalah teman gue dari SMA
yang gue udah cukup lama sebenarnya nggak pernah ketemu. Terus one day gue lupa gimana, intinya dia sempat minta pendapat gue untuk going into advertising gitu ya, advertising and marketing. Ngobrol, terus gue ngeliat ya dia punya passionnya dan punya patience-nya gitu ya, ada kesabaran dan ininya gitu ya. Sesuatu yang mungkin lebih gue butuhkan karena gue yang lebih berapi-apinya gitu ya. I need someone that can handle the team gitu ya. Ya udah jadi kerja bareng gitu. Terus di SK itu director yang dulu pernah kerja bareng gue di PH yang lama waktu gue kerja di PH gitu. Terus most of them are like blast from the past quote unquote gitu ya. Yang cult gue barengan sama teman-teman yang gue udah kenal dari Twitter lumayan lama. Sama yang satu lebih unik lagi sih, gue kenal dia karena gue mesen rawon jualan maknya. Sih, very unique. Random ya? Random gila kan? Jadi dia ngepost dia jualan rawon di tengah pandemi, maknya. Bukan berarti kayak lagi pandemi aku jualan. Enggak, dia memang jualan. Memang jualan. Terus lu tahu kan ada movement yang kayak apa namanya? Dia bantu UMKM beli gitu. So gue nggak pakai GoFood, semua yang pada jualan di Twitter tuh gue coba gue beliin satu-satu. Terus ini rawonnya enak banget ternyata. Terus gue makan enak, terus ngobrol, dan ini orang juga ternyata gue sudah tahu nama dia cukup lama, gue sudah mengagumi beberapa karyanya dia cukup lama gitu. Terus ternyata dia punya company barengan sama temen gue, and they need a third partner, and I jump in. Jadi unik banget. Tapi kalau karyawan paling unik masih ada tuh di Senang Karya, Sigit Ezra. Karena gue kenal dia di Clubhouse. Of course, masih inget kan Clubhouse ya? Masih inget ya? Clubhouse Masih. apa ya? Ntar bahas deh. Ntar kita bahas. Jadi gue kenal di Clubhouse, terus ngobrol-ngobrol di situ. Ngobrolnya bukan ngobrol serius ya. Ngobrolnya tuh bercandaan kayak, oh nama kamu Aulia Masna, apakah kalau kamu megap-megap jadi Aulia Mas Koki gitu. Bercanda-bercandain kayak gitu. Kita gitu sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu, dia salah satu orang di situ. Terus gue nanya kan, ada grup WhatsApp-nya gitu, tiba-tiba lah, biasa kan, orang Indonesia sangat suka untuk berguyup ya. Jadilah grup WhatsApp. Nah di grup WhatsApp mereka bilang mau ngumpul di mana, di coffee shop gue katanya gitu, kata si Sigit. Ternyata coffee shopnya itu dekat banget sama kosan gue. Gue samperin kan, gue samperin, pas ngobrol kayaknya nyambung. Terus gue nanya, udah lah lu kerja sama gue aja, gue bilang gitu. Gue nggak lihat portfolio, gue nggak lihat hasilnya gimana, belum lihat gue gitu, gue nggak tahu apa-apa gitu. Terus baru dikasih lihat nih kok hasil portfolio gue nih dulu gini-gini. Ya udah pas nih udah yuk. Gue langsung sebut angka, dia gue suruh sebut angka, gue tawar, salaman. Besokannya dia resign dari kantor lamanya. Itu masih cerita hiring teraneh yang bisa gue dapatkan dari manapun sih, menurut gue ya. Oh berarti. Kenapa? Tadinya berarti Mas Sigitnya ini ngantor di field yang lain juga? Fieldnya sama, cuman dia ngantor di salah satu influencer dan konten kreator gitu kali ya, karena dia akhirnya kerja sebagai graphic designer di gue gitu. Cuma kayak ya udah gitu, buat gue serandom itu nggak apa-apa gitu, karena yang penting bisa ngobrol sama gue gitu. I know that I'm a mouthful gitu, gue bawel banget, dan gue juga pede, gue juga percaya cara pikir gue ini aneh gitu. I mean, you know me for like what, 10 years now gitu. Yeah, about 10 years maybe more. Yeah, you know how I think it's kind of weird gitu. Not weird yang kayak aku ingin makan rendang pakai kecap itu weird. Itu tapi wajar karena banyak orang Padang pun ada yang mau makan gitu. Enggak cuma gue doang ya. Atau misalnya kayak aku tiba-tiba mikir anehnya tuh kayak gimana ya rasanya digebukin gurita tapi di ring tinju Holy Wing gitu. Nggak gitu, nggak yang unik aneh gitu. Cuman gue punya a set of cara pikir yang mungkin berbeda dari orang gitu. Dan gak gampang untuk nyari yang satu frekuensi. Iya, untuk yang bisa ngobrol sama gue gitu. Karena kalau lu nggak bisa ngobrol sama gue, fieldnya kreatif lagi. Ide lu sebagus apapun nggak akan nyampe ke gue. Gue nggak akan ngerti ide lu gitu. By the way, ini kita layar ini membuat kaki kita kelihatan pendek sekali ya Pak.
Iya tapi gitu sih, karena itu yang akhirnya gue cari. Makanya sampai sekarang syukurnya adalah semua tim saya dari yang posisinya director sampai OB nyambung. We can talk, we can discuss. Gue kemarin ada halal bihalal kantor gitu karena pas selesai lebaran itu pun bisa fun gitu. It's not something yang kayak gue bos lo bawahan, nggak gitu. Ya it comes up sometimes tapi nggak gitu. Nah, sama menyambung jadi satu ya. Itulah Indonesia. Oh, kira itu Tapi- Senang Karya. Oh iya boleh. Aku penasaran, kamu kan di Clubhouse kan kayak gede gitu ya di sana, kayak kamu Di mana aja saya gede sih. Penuh profile picture. Memang sangat mengisi dia. Influencer. Sebuah figur yang sangat mengisi. Iya, sangat fulfilling. Benar. Fulfilling secara volume nggak deh? Iya, terus udah gitu, kamu kan kayak di situ kayak nemuin employee kamu di situ, terus udah gitu kamu juga bikin komunitas di situ gitu. Aku lupa namanya apa yang gede banget itu, yang Bincang kayak tengah malam. bincang tengah Iya, betul. malam itu Yes. gitu. Nah, pertanyaanku sekarang, si Clubhouse itu selain mendatangkan tiba-tiba ketemu karyawan atau employee yang ternyata klik banget, apa aja sih sebenarnya yang kamu dapetin pas kamu into banget Clubhouse itu? Terus udah gitu masih apa nggak sih sekarang, dan gimana sih sekarang gitu si Kalau- Clubhouse itu, karena udah kayak ya udah gitu, pas yang lain masih into tuh aku udah kayak lewatan deh gitu sih. Itu Clubhouse. jawabannya. Clubhouse sekarang tuh ya udah gitu. I still have the application, but I open it like once a week I guess. Oke. Dulu tiap hari buka nggak? Dulu tiap hari. Dulu tuh untungnya pada saat itu BNN nggak masuk di Clubhouse ya. Gue bisa dikira nyabu juga men. Gue pernah 24 jam juga soalnya. Oke. Like 22 kali gue 22 jam gitu. Gue Emang pernah sih berapa waktu ada itu kapanpun lo masuk Clubhouse di grup yang atau di room Room. yang ada orang Indonesianya itu biasanya ada Dwika. Iya betul. Siapapun yang bikin itu Nah, ada Dwika. ntar gue ceritain nih. Jadi gini, pertanyaan Debbie dulu ya. What did I get? I get a few new friends, gitu ya. Pastinya gue dapat banyak teman baru yang benar-benar sampai gue samperin, datengin gitu ya. Bahkan contohnya ya Sigit tadi. Gue datengin ada beberapa yang akhirnya bikin kopdar. Jangan sok muda, Debbie, kamu tahu kopdar itu apa? Gue bikin kopdar, ada kopdar gitu, gue ngikut, gue nongkrong gitu. Terus I was in a few media artikel, news article gitu ya, if that makes sense. Gue diwawancara di beberapa titik karena dianggap Mendadak beken Dwika tuh. karena dianggap ngerti gitu. Dan Pakar. ya pakar CD lah, pakar CD. Terus gue nggak, jadi ada beberapa teman gue yang bilang dapat pacar dari Clubhouse. Teman gue bahkan ada yang nikah dan lagi mengandung gara-gara Clubhouse. Jadi tapi gue nggak sih, gue untungnya nggak ya, saya setia gitu ya. Cuman a few things yang gue dapat lebih ke situnya sih. Gue dapat teman baru, gue dapat komunitas baru, klien actually. I got 1 or 2 clients from there, which is quite fun. Gue dapat duit dari Clubhouse, ya itu sesuatu yang orang masih kayak kok bisa gitu, rahasia dong, gitu. Tapi intinya I got it, and then ya udah gitu. Dan sampai sekarang buktinya ini udah setahun lebih sejak Clubhouse booming di Februari 2021 gitu. And you guys still bring it up gitu. Kayaknya ya I make my name a little bit more there gitu pada saat itu gitu. Bahkan setelah hype-nya hilang, gue masih di kontak sama Clubhouse Global gitu ya. Mereka udah punya tim di Indonesia dan gue sempat mimpin presscon-nya mereka. Gue sempat presscon-nya mereka juga di Clubhouse by the way. Terus gue sempat ikut di World Mental Health Day awareness-nya mereka 24 hours around the clock. Gue jadi host dari Indonesianya di sana and everything. So they try their best actually, but I think people just lost their interest a little bit gitu ya. Oh, lo nggak diangkat jadi country leadernya Clubhouse di sini? Ya? Nah itu juga ada cerita goblok. Jadi gini. Orang tuh kayak, wah Dwika country manager Clubhouse Iya, Indonesia. jadi gini. Indonesia tuh. Bermulai dari Mas Ainun Najib, saudara kita yang satu itu. Dia adalah upline saya di Clubhouse. Saya masuk karena dia yang invite. Ya kan? Awal-awal kan by invitation, Ya. right? Betul.
jadinya tuh kita sering dianggap dalam tanda kutip 2 orang biasa yang rame banget Clubhouse-nya. Karena sampai di titik, gue tuh sampai nulis di bio gue di Clubhouse, itu adalah the guy that has a lot of followers but you don't know why. The guy that you once heard of but you don't know who. Itu yang gue tulis, karena pada saat itu gue berasa kayak lu bilang gitu, gila Dwik di semua room ada lu nya. Gue bilang, ya gue di-invite gitu. Mau gimana, maksud gue ya seru, ya gue masuk gitu. Dan ternyata orang lihat kayak, bandwagon effect kan, followernya banyak siapa nih gitu, dinaikin, terus kita ngobrol. Dan gue menemukan niche gue banget di situ karena gue bacot gitu, so I can speak and people can enjoy it, quote unquote mungkin gitu. Dan gara-gara Mas Ainun tuh selalu ngomong, Dwika ini Clubhouse CEO Indonesia, CEO Clubhouse Indonesia. I thought it was fun and games, we were having fun with it. Akhirnya echoing di mana-mana kan, oh Dwika country manager, oh Dwika CEO Clubhouse and stuff. Right? Apalagi lu di situ terus. Sampai tiba-tiba ada satu orang nge-DM saya di Twitter. Saya lupa nama orang ini. Halo Mas, misalnya namanya Aulia gitu. Halo Mas, nama saya Aulia. Saya sangat tertarik dengan perkembangan Clubhouse di Indonesia dan saya akan sangat bersyukur kalau bisa dikasih kesempatan magang di kantor Bapak. Cak. Gue beneran dikira CEO Clubhouse, cuy. I was like, wow. Wow, gitu. Kayak no, just no. Di situ gue kayak fuck, this is getting too far. This is getting too far gitu, kayak oke, I'll stop. Bukan stop gara-gara apa, cuma kayak oh this is getting too far gitu ya. Terus untungnya abis itu kan ada ditunjuk lah country communication manager-nya kan. They don't have country leader here, they don't have country manager. Tapi ya pada saat itu kayak kebetulan setelah itu hype-nya menurun. Jadi juga ya udah that joke ya subsided aja, lewat aja. Cuman lucu aja menurut gue, sampai ada yang DM, saya sangat tertarik bekerja di perusahaan Clubhouse yang Bapak miliki. Kayak wow, if only I have Clubhouse, like I've already gotten rich and I run. Kayak gue udah dapet duit, udah kabur kali gue. Tapi ya gitu sih. Wow, oke. We're out of time. What? Untuk segmen yang pertama. Wow! I talk too much, man. I can see you have lots of questions there. Gila, gue jadi buat sesi yang pertama kita tutup dulu. Nanti kita lanjut bagian kedua ketika gue nanya-nanya Dwika dari sisi kreatif. Siap. Oke, thanks for joining. Catch us on the next episode. See ya. Guanya di zoom out juga dong. Subscribe, like, notify, and share. Yummy, yummy, get your food at the table. Serving up the best, ain't even funny how I am able to run my mouth, scream and shout, please a whole crowd. Get the ladies wet, drip, drip on their nightgowns. My drip colder than the night clouds. I'm saying shiver me timber, I'm worldwide like the iCloud. You'll always be my day one, day zero, and no one's no one. I'm nothing by my. Are you feeling that? The groove moving through your feet, keep it simple like the
says. Can you feel it yet? Got you bouncing off your seat. Keep it going like 1, 2, 3. Come and breathe it in. Leave your worries at home and get entranced by the melody.